Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Lukas pasal 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, pekerjaan yang umum pada saat itu adalah gembala, pelayan, atau mungkin tuan atau pemimpin. Seakan-akan pekerjaan gembala ini pekerjaan yang sangat lelah. Pekerjaan seorang tuan ini betul-betul memang sangat melelahkan. Tetapi perbedaan pekerjaan ini, perbedaan pola hidup ini bukan mau mengatakan mereka ini sangat bersedih dalam kehidupannya. Seakan-akan kehidupan mereka ini kehidupan yang paling malang, kehidupan yang paling menyedihkan. Sedangkan ketika kita melihat setiap tuan rumah, seakan-akan kehidupan mereka yang sangat membanggakan, bersukacita. Padahal kenyataan mau mengatakan ada memang fakta bahwa pekerjaan sebagai hamba atau derajat sebagai hamba atau pelayan itu memang ada. Semua jenis pekerjaan itu ada, berbeda, dan itu tidak pernah ditentang oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan pekerjaan sebagai gembala itu harus ditinggalkan. Kamu terlalu lelah, kamu tidak layak di situ. Ataupun melihat kepada para pelayan, pekerjaan sebagai pelayan itu tidak manusiawi. Pekerjaan sebagai pelayan itu tidak memiliki belas kasihan karena mereka harus bekerja 24 jam. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Bahkan Yesus menekankan, menyemangati setiap pelayan, setiap orang dengan mengatakan, biarkan tubuhmu terikat, pakaianmu siap sedia, pelitamu menyala. Ini menggambarkan kesiapan. Ketika seseorang akan bekerja, dia akan memakai jubah, maka pinggangnya akan terikat. Itu pertanda bahwa dia siap bekerja. Pelita menggambarkan malam hari, bahwa pada malam hari pun pelayan harus siap. Tidak ada jam kerja. 24 jam satu hari dia harus siap bekerja. Apalagi pada saat itu tidak ada komunikasi dengan tuannya yang bisa mengetahui jam berapa tuannya sampai. Waktu yang tidak pasti, apakah pesta pernikahan itu terlambat atau tepat waktu, apakah di perjalanan ada halangan sehingga tuannya bisa tiba pada malam hari, ketika subuh atau siang hari, itu bukan urusan pelayan. Tetapi sebagai pelayan, tugas pelayan adalah menunggu tuannya. Bapak Ibu saudara terkasih, Yesus tidak mengatakan bahwa mereka ini menyedihkan kehidupannya. Tidak. Tetapi ketika memang pelayan menjalankan kehidupannya sebaik mungkin dengan benar, maka dia berkenan di hadapan Tuhan. Apapun pekerjaannya, ketika dia menjalankannya dengan baik, dengan ikhlas, dengan tulus, maka dia berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, tidak ada pekerjaan yang paling mulia di hadapan Tuhan. Tidak ada. Semua pekerjaan itu sama. Sebagai tuan, gembala, pelayan yang paling rendah pun itu sama. Sehingga dimanapun seseorang bekerja, maka mari kita mendengarkan firman Tuhan bahwa kita harus bisa hidup dengan benar, bekerja dengan benar di dalam setiap waktu. Namun, bagaimana mungkin seorang pelayan bisa menunggu setia kepada tuannya 24 jam? Itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, pengenalan diri. Setiap pelayan
harus menyadari memang tugasnya adalah melayani tuannya, menunggu tuannya. Itu bukan pekerjaan yang hina, karena ketika pelayan melakukan tugasnya sebaik mungkin, kita lihat di ayat 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ketika tuannya datang, maka tuannya akan mengikat pinggangnya dan mengajak semua pelayannya makan bersama. Pelayan itu berharga di mata tuannya. Setiap orang harus mengenali apa pekerjaannya, untuk apa dia bekerja, untuk apa dia hidup. Yang kedua adalah kecintaan. Setiap pelayan harus mencintai pekerjaannya, harus mencintai tuannya, sehingga rasa cinta ini akan mendorong dia untuk setia dalam pekerjaan ini. Demikianlah Bapak Ibu saudara terkasih, kita juga akan melihat ke dalam diri kita ketika kita sebagai orang Kristen mengenal Tuhan. Mengapa kita sebagai orang Kristen? Mengapa kita hidup di pagi hari ini? Mengapa kita mengenal Tuhan? Mengapa Tuhan memerintahkan firman-firman-Nya kepada kita? Demikianlah kita harus mengenali diri kita, bahwa memang kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Memang kita harus hidup melayani orang lain. Gambaran pelayan bukanlah hanya kepada orang-orang yang bekerja sebagai pembantu, tetapi semua orang harus melayani tuannya masing-masing, melayani orang tuanya, melayani pemerintahnya, melayani Tuhan. Sehingga tidak ada manusia yang hidup tanpa Tuhan. Persoalannya tadi adalah ketika ada manusia yang tidak mengenal dirinya, seakan-akan dia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka dia tidak memiliki ketundukan kepada yang di atasnya. Ini salah. Setiap orang memiliki tuan, maka dia harus melayani tuannya. Setiap tuan harus melayani juga para pelayannya, harus mengasihi. Demikian juga kecintaan. Disinilah persoalannya, bahwa sang pelayan mencintai pekerjaannya, sehingga pada malam hari, pagi hari, atau siang hari pun dia akan tersenyum dalam pekerjaannya. Tidak ada dalam pikirannya untuk mengubah pekerjaannya menjadi tuan, menjadi bos, menjadi pimpinan. Tetapi sebagai pelayan, aku mencintai tugasku melayani Tuanku. Aku sangat bersemangat melakukan pekerjaanku. Demikian juga kita bercita-cita untuk mengubah pekerjaan lebih tinggi, tidak ada yang masalah di situ. Semua itu baik. Aku ingin menjadi seorang petani. Dari petani aku ingin menjadi seorang pengusaha. Dari pengusaha aku ingin masuk ke dunia politik. Tidak ada yang salah di situ. Yang salah adalah ketika kita menganggap ada pekerjaan yang lebih layak di hadapan Tuhan. Yang salah adalah ketika kita menganggap rendah pekerjaan yang di bawah kita. Sehingga apapun pekerjaan kita Bapak Ibu, baik itu nelayan, petani, pengusaha ataupun pejabat, mari mencintai pekerjaan kita. Mari mensyukuri bahwa itu adalah berkat Tuhan, bahwa di dalam pekerjaan kita itu pun Tuhan bekerja. Demikianlah melalui firman Tuhan di pagi hari ini, setiap orang hendaknya betul-betul mengenali kehadiran kita di dunia ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, dan kita mencintai apa yang Tuhan berikan. Percayalah, kelak Tuhan juga akan mengasihi orang-orang yang mengasihi Tuannya. Bahwa Tuhan juga akan menyayangi, akan memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang melayani, yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami mensyukuri Tuhan anugerah yang begitu indah. Biarlah kiranya Tuhan melalui firman-Mu kami menyadari kehadiran-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami. Bagaimanapun perjalanan hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau setia menolong kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.